Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah kasih izin pada kita semua untuk hadir di majelis ilmu. Dan ini mungkin bagi sebagian dari kita pertemuan pertama ya. Tapi kalau yang mungkin dari tahun lalu, 2 tahun lalu sudah pernah hadir, sudah kenal dengan saya. Maka karena sebagian mungkin belum tahu, ini sebagai pembuka aja, saya mengenalkan diri bahwa nama saya Muhammad Amin. Saya di antara murid-murid Mas Lutfi yang masih belajar juga. Dan hari ini alhamdulillah saya dikasih izin, dikasih kesempatan untuk sharing bareng ya. Sekalian buat ujian juga buat saya. Karena yang hadir di hadapan saya saat ini Masya Allah orang-orang yang luar biasa. Dan teman-teman yang dimulakan oleh Allah, sebagai pembuka, maka ada hal penting yang perlu kita sama-sama pahami, yaitu bahwa ketika kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari diciptakan kita dari dalam rahim ibu kita, kemudian roh itu ditiupkan ke dalam tubuh kita, maka sejak saat itu kita dihadapkan dengan 2 pilihan. Kita dikasih jaminan, kemudian dikasih juga berupa ancaman. Jaminannya apa? Jaminannya adalah kalau seandainya kita nurut, kita ikuti apa yang Allah perintahkan, maka dijanjikan dengan surga. Tapi boleh juga kalau seandainya kita tinggalkan jaminan tersebut, kita ikuti sesuai dengan hawa nafsu kita, kita juga dikasih ancaman. Kita dikasih ancaman juga. Maka teman-teman dimulakan oleh Allah, kita perlu pahami konsep dalam memahami perjalanan hidup kita dengan baik dan benar. Sekarang kalau seandainya saya tanya, siapa Allah itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Allah itu siapa? Nggak masalah, terserah jawabnya apa aja. Asal nggak ngawur ya. Asal nggak ngawur. Tuhan. Ada lagi? Siapa? Sesembahan. Ada lagi? Nggak apa-apa, jawab aja. Allah itu siapa? Masa nggak ada yang kenal sama Allah? Apa siapa? Pencipta. Ada lagi? Pemberi rezeki, benar nggak? Yang ngasih kita rezeki, yang kasih kita nikmat, yang ngasih kita ujian, benar nggak? Maka saya sampaikan, pemahaman seperti ini nggak ada bedanya dengan Abu Jahal. Nah, mulai bertanya-tanya sekarang kan, kok sama dengan Abu Jahal nih? Karena, inilah pentingnya kita untuk mempelajari yang namanya akidah. Karena dari awal Nabi SAW ketika diutus, pertama kali diutus, dakwah pertama Nabi SAW adalah mengajarkan perkara tauhid. Seluruh Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi SAW, ajarannya adalah satu, yaitu apa? Perkara tauhid. Itu aja yang hanya diajarkan. Semuanya dari awal sampai akhir hanya perkara-perkara tauhid. Yang difokuskan ajarannya hanya perkara tauhid. Karena simpel kan? Tadi belum terjawab ya. Soal kenapa kok pemahaman tadi sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena mereka itu pada dasarnya mereka paham betul bahwa Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhannya mereka. Dia paham betul Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhan mereka. Dia juga paham bahwa Allah Azza wa Jalla itu yang nurunkan nikmat, yang nurunkan rezeki. Dia juga yang akan memberikan ujian dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ketika di atas perahunya, kemudian Allah uji mereka dengan apa? Mereka diterjang dengan badai. Dan pada saat itu kapal nggak kayak sekarang ya. Kapal pada saat itu ya hanya sederhana aja dari kayu gitu. Sehingga kalau diterjang badai di tengah laut, maka kapalnya sangat gampang sekali kebalik. Maka ketika dalam kondisi yang sangat mengerikan itu, dalam kondisi yang sangat genting, kemudian mereka itu doa minta tolong sama Allah. Orang kafir Quraisy minta tolong dengan cara yang ikhlas sekali. Allah sebutkan, Allah abadikan dalam Al-Quran gitu. Kemudian ketika Allah kasih keselamatan, Allah selamatkan mereka, kemudian balik lagi
tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla semata. Jadi yang perlu kita pahami adalah ketika kita mengenali Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, yang pertama kita harus tahu yang namanya tauhid rububiyah. Ini yang tadi kita sebutkan berkali-kali tadi ini kan, Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah pencipta dan sebagainya. Nah, di perkara yang kedua, disinilah si orang-orang kafir Quraisy ini gugur. Dia udah paham betul Allah Azza wa Jalla itu adalah Tuhan. Perkara yang kedua adalah kita harus memahami juga yang namanya tauhid uluhiyah, yaitu cara beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang mana ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu nggak boleh disekutukan. Nah, inilah kekeliruan mereka di sini. Mereka udah benar menuhankan Allah, tapi di saat yang sama mereka juga beribadah kepada selain Allah. Sehingga apa? Mereka nggak bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Dan orang pada saat itu, Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy yang lainnya, Khalid bin Walid sebelum masuk ke agama Islam, itu mereka paham betul konsekuensi dari kalimat La ilaha illallah. Mereka paham betul dengan konsekuensi kalimat itu. Kalau sekarang kita gampang ya, kalau kita nyuruh orang syahadat, mungkin bahkan orang Kristen sekalipun gampang aja mereka mengucapkan syahadat. Tapi mereka nggak kemudian langsung beriman begitu aja. Adapun mereka yang dari kecil lahir berbahasa Arab, mereka tuh paham betul konsekuensi dari kalimat itu. Kalau sampai seandainya dia mengucapkan La ilaha illallah, artinya apa? Dia akan meninggalkan semua sesembahannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini yang jadi permasalahan bagi mereka semua. Kalau seandainya kita lihat, mereka hidup dengan siapa? Hidup di zaman siapa? Nabi SAW, benar nggak? Mereka hidup di zaman Nabi SAW. Di sana juga banyak sahabat-sahabat yang hebat banget. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW apapun yang Nabi ngomong dia langsung percaya. Kayak contohnya ketika di dalam gua Thur. Ada yang tahu tentang kisah tentang gua Thur? Ketika Nabi SAW dikejar oleh orang kafir Quraisy sebelum berangkat ke Madinah, maka Nabi SAW sembunyi dulu di dalam gua Thur, dan Abu Bakar itu masuk ke dalam gua itu, dibersihkan guanya. Kemudian singkat cerita sampai akhirnya datang satu waktu ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar, kemudian ada satu orang Quraisy yang naik ke atas bukit itu. Orang kafir Quraisy itu salah satu waktu itu yang naik ke situ salah satu pemuda terbaik yang badannya besar, kuat, dan dia piawai sekali dalam bertarung. Maka ketika dia sampai di situ dan Nabi SAW bersama Abu Bakar itu posisinya lagi duduk di dalam gua tersebut. Dan orang ini, jadi gua Thur itu nggak tinggi. Gua Thur itu nggak tinggi, sehingga orang kalau mau masuk ke dalam gua Thur ya harus agak nunduk supaya kepalanya nggak kebentur. Maka orang ini tadi karena badannya besar, dia agak membungkuk dikit, kemudian masukkan kepalanya ke dalam gua untuk berusaha nyari posisi Nabi SAW di dalamnya ada Nabi nggak, pengen dicek. Maka Abu Bakar pada saat itu udah sangat ketakutan sekali, kondisinya sudah sangat khawatir sekali. Kekhawatiran ini bukan khawatir dia meninggal, tapi khawatir Nabi SAW kalau sampai ketahuan maka pasti akan dibunuh. Itu kekhawatiran terbesarnya. Sampai kata Nabi SAW Ma dhannuka bithnain wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, enggak usah khawatir. Kalau seandainya engkau sekarang merasa sedang berdua dengan diriku, maka ketahuilah bahwa yang ketiga di antara kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dikasih tahu sekali aja sama Nabi SAW, langsung tenang hatinya, langsung percaya. Kita gimana coba, udah di ambang-ambang yang nyawa itu nggak tahu masih selamat atau enggak, dikasih tahu sekali dengan Nabi SAW, langsung tenang hatinya. Maka Masya Allah, orang-orang kafir Quraisy ini hidup dengan orang-orang sekelas mereka, tapi mereka nggak paham konsep tata cara hidup yang benar. Itu mereka nggak paham, sehingga akhirnya apa? Ketika dia wafat, mereka mengalami kerugian yang luar biasa, kerugian yang besar luar biasa. Udah hidup di zaman Nabi, hidup dengan para sahabat, di hari akhir masih rugi juga. Dan gak cuman itu, bahkan orang-orang yang hidup di zaman sekarang sekalipun, yang sudah ajaran agama itu udah beres semuanya, udah jelas, tuntunannya jelas, hadisnya ada, dalilnya dari Al-Quran juga ada, tapi ketika meninggal masih juga masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita gak termasuk dalam orang-orang seperti ini, karena mereka nggak paham ketika Allah kasih dengan satu perkara, nih saya hadapkan dengan satu masalah, dia nggak mampu menyelesaikannya karena dia nggak paham konsep cara menyelesaikan perkara yang ada di dalam dunia ini. Selama dia hidup, dia nggak paham cara menyelesaikannya. Maka sebagai pembuka, saya akan mengenalkan yang namanya akidah. Akidah, ada yang bisa menjelaskan akidah itu apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ada yang bisa jawab akidah itu apa sih sebenarnya? Nggak ada. Jawab aja, nggak masalah. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah,
sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Nabi SAW diutus itu pertama kali adalah untuk mengajarkan perkara tauhid. Semua nabi mulai para nabi, para rasul itu diutus untuk mengajarkan perkara tauhid, dan tauhid ini masuknya di dalam mata pelajaran akidah. Yang mana akidah ini maksudnya adalah apa? Ikatan. Dia terikat dengan sesuatu. Kita ketika meyakini sesuatu, maka kita akan terikat dengan hal tersebut. Benar nggak? Kayak contoh, ada orang-orang yang meyakini kalau seandainya keluar di malam Jumat Kliwon dulu itu, maka akan beresiko terkena gangguan jin. Benar kan? Dia ketika meyakini hal seperti ini, maka dia terikat dengan rasa takut. Sehingga dia nggak berani untuk keluar di malam Jumat, apalagi malam Jumatnya Kliwon. Nah, perkara akidah ini adalah perkara yang semuanya muter tentang mempelajari siapa sih sebenarnya Tuhan kita itu, gimana sih cara kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya itu aja yang kita pelajari, hanya itu aja. Tapi pembelajaran tentang akidah ini adalah pelajaran yang luas sekali, pelajaran yang sangat luas sekali. Bahkan buku-buku tentang akidah itu nggak sedikit, sampai berjilid-jilid hanya untuk mempelajari apa, bagaimana sih cara kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mau bagaimanapun, mulai dari kita hidup, kita datang dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla, dan kita akan pulang juga kepada Allah Azza wa Jalla. Benar nggak? Maka kita juga perlu, ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya kita juga perlu pahami bahwa apa-apa yang kita pelajari itu semuanya harus ada sumber rujukannya. Ini kita sepakati dulu ya, bahwa selama di kajian ini apa-apa yang saya sampaikan semuanya harus ada sumber rujukannya. Dan teman-teman sekalian berhak untuk minta ke saya sumber rujukannya, misalnya dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa, bersumber dari siapa, derajat kesahihan hadisnya seperti apa, kemudian nomor hadis berapa. Bahkan kalau mau ditunjukkan bukunya juga boleh, nggak ada masalah, karena itu hak teman-teman sekalian. Karena saya di sini, duduk di sini bukan hanya sebatas ngoceh, nggak ada faedahnya, enggak. Ya, semua yang saya sampaikan ini harus ada sumber rujukan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Dan insya Allah ini saya nggak panjang lebar. Insya Allah sepanjang nanti pembelajaran selanjutnya kita akan bahas pertama kali dari masalah tauhid rububiyah, kemudian kita lanjutkan dengan tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma was sifat. Di sini ada yang belum beres kuliah, beragi skripsi barangkali, banyak ya. Teman-teman yang dimulakan oleh Allah, ketika kita berada di dunia ini, kita dihadapkan dengan ujian-ujian yang ada di muka bumi ini. Saya berkali-kali menemui orang-orang yang ketika dihadapkan dengan satu ujian yang bahkan sebenarnya nggak berat ujiannya, tapi apa? Ternyata dia malah gagalnya itu lebih kelemparnya tuh lebih jauh. Kayak misalnya perkaranya hanya jatuh, kepleset masuk paret, tapi karena sikapnya dia, akhirnya lukanya itu seakan-akan dia habis ketabrak mobil. Maksudnya apa ya? Jadi gambarannya seperti itulah. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah, selama kita hidup di dunia ini, tadi saya sampaikan kita dihadapkan dengan dua pilihan, jaminan dan ancaman. Tadi di awal sudah kita sampaikan kan, bahwa kita dihadapkan dengan yang namanya jaminan dan juga ancaman. Nah, untuk teman-teman yang masih proses menyelesaikan kuliahnya, ini hanya sebagai motivasi aja, bahwa kita perlu paham juga yang namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga masuk ke dalam perkara akidah. Yang namanya tawakal ini ilmunya ringan, materinya ringan, tapi dalam prakteknya banyak yang gagal, nggak mampu dalam menyelesaikan perkara ini. Banyak orang-orang yang ketika dia minta tolong pada Allah Azza wa Jalla, dia sholat tahajud di malam hari, kemudian baca Al-Quran, dia sholat 5 waktu juga, banyak minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia nggak mampu dia nggak mampu menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada dasarnya dia nggak kenal dengan Tuhannya. Dia nggak mampu menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya fokus dalam perkara ibadah aja. Pokoknya saya ibadah, saya minta tolong. Tapi apa? Ternyata ibadahnya dia ini bukan untuk
minta ridhonya Allah Azza wa Jalla. Tapi apa? Dia ibadah seakan-akan untuk kepentingan pribadinya aja. Dia tetap nanti harus ngurus dirinya sendiri, keamanan dirinya sendiri, semuanya harus diurus sendiri. Padahal nggak seperti itu. Teman yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mempelajari akidah, kita paham betul, kenal betul dengan Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, maka apa? Ketika kita sudah banyak minta tolong pada Allah, ada waktunya nanti kita memang harus tawakal. Nah, tawakal yang benar ini kayak gimana? Apakah dengan misalnya orang turun dari gunung pakai motor, dia nggak ada remnya, bannya gundul, kemudian turun gunung pakai motor gini, udah pokoknya saya serahkan sama Allah. Inikah yang dinamakan tawakal? Enggak. Bahkan Nabi SAW ketika sahabatnya mau melakukan hal seperti ini, jadi ada dia punya onta, kemudian ontanya itu mau dibiarkan lepas gitu aja, nggak mau diikat, dibiarkan lepas gitu aja. Dia bilang saya tawakal sama Allah. Maka kata Nabi SAW apa? Ikat dulu untamu, baru kamu tawakal. Artinya apa? Ada satu step yang perlu kita lalui, yaitu namanya adalah ikhtiar. Ikhtiar tetap harus kita lakukan, apapun bentuknya, selama itu bentuknya baik ya, bukan bentuk yang nggak benar. Ikhtiar tetap kita lakukan. Setelah ikhtiar sudah selesai kita lakukan, udah beres dari ikhtiar ini, baru setelahnya kita masuk ke dalam perkara tawakal. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini kita udah paham betul konsep tawakal ini, udah ngerti betul cara menggantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka apapun hasilnya yang akan Allah kasih kepada kita, kita pasti akan bisa terima. Terus gimana kalau hasilnya buruk? Masa kita harus santai juga? Kalaupun hasilnya buruk, maka kita juga akan masuk ke step selanjutnya. Oh, ini pasti ada hikmahnya. Yang namanya hikmah itu bisa diketahui dengan dua hal. Yang pertama dengan yang namanya ilmu. Yang kedua setelah kejadian itu telah terjadi. Kalau dengan ilmu gimana caranya? Kalau seandainya kita misalnya la samhallah, mudah-mudahan nggak terjadi, misalnya ujian nilainya rosid, nilainya di bawah KKM misalnya, nilai di bawah KKM. Kemudian apa yang harus dilakukan ini saya udah usaha, udah udah cari tahu, belajar segala macam, ternyata nilainya masih di bawah KKM. Apakah ikhtiar saya salah? Apakah hasil ini adalah hasil yang berarti Allah khianat kepada kita? Kita nggak tahu. Ternyata apa? Kalau seandainya ini sudah selesai, kita baru tahu. Oh, kalau seandainya saya lulus, maka nanti saya akan kerja. Dan kalau saya ngelamar kerja, pasti saya akan ngebidik ke salah satu kerjaan A misalnya. Setelah nanti kita masuk situ, qadarullah ternyata apa? Di waktu yang akan datang, perusahaan tersebut terkena masalah sehingga karyawan-karyawannya harus dipidanakan misalnya. Maka akhirnya kita tahu, oh hikmahnya itu ternyata setelah hal ini terjadi. Atau contoh lain, saya kemarin ketika di Jakarta itu ketemu dengan salah satu pejabat dari perhubungan, dari Kementerian Perhubungan. Dia waktu itu salah satu calon wakil gubernur dan harusnya jadi Jawa Barat, harusnya jadi, tapi qadarullah nggak jadi karena anak dan istrinya nggak support, nggak mau dia jadi gubernur. Jadi dia kepingin mau dicalonkan jadi wakil gubernur. Kemudian pokoknya udah mantep itu, dia nggak ada kampanye, nggak ada apa-apa. Dia kalau ikut daftar jadi, tapi ada istrinya nggak support. Dia nggak mau daftar jadi calon gubernur. Ternyata apa? Ketika dapat berapa bulan pemilihan, wakil gubernur yang gantikan dia ternyata naik jadi wakil gubernur. Akhirnya dia berpikir, Pak, coba waktu itu saya daftar, coba kalian kasih izin saya, pasti saya jadi wakil gubernur. Setelahnya akan jadi gubernur. Karena apa? Setahun kemudian gubernurnya meninggal di Jawa Barat. Gubernur meninggal sehingga wakilnya naik jadi gubernur. Dia bilang, coba kalau kalian izinkan saya itu, kalau saya naik waktu itu jadi wakil gubernur itu, pasti sekarang saya sudah jadi gubernur. Dan ternyata apa? Qadarullah dapat waktu sekitar 2 tahun. Gubernurnya ini ada yang nggak senang, ada yang nggak senang. Memang udah diincar dari lama, posisi itu udah diincar sehingga dicari-cari kesalahannya. Dan ternyata qadarullah benar ada kesalahannya sehingga dia dipenjara sampai sekarang belum keluar. Nah, ini hikmah yang bisa kita ketahui setelah kejadian itu terjadi. Oh, ternyata ini hikmahnya. Ini yang pertama. Atau bisa juga dengan yang namanya ilmu. Kita tahu hikmah itu sebelum hal itu lewat, kita udah tahu duluan. Hikmahnya adalah gitu misalnya. Contoh gini, kalau ada anak bayi umur 2 bulan atau jangan 2 bulan, bayi mulai bisa ngomong berapa umur? Mulai bisa ngomong. Setahun udah mulai bisa ngomong. Kalau misalnya ada anak bayi umur setahun nangis-nangis minta makan mie goreng gacoan, yang kita sendiri tahu pedesnya kayak gimana itu kan. Dia nangis-nangis minta makan itu. Kita kira-kira kita bakal ngasih nggak?
naluri kita sebagai orang dewasa, kita bakal ngasih nggak? Walaupun bukan anak kita, pasti kita nggak akan ngasih. Apakah berarti kita benci sama anak ini? Enggak. Karena apa? Kita paham betul. Kalau seandainya ini anak kita penuhi, walaupun dia dalam keadaan lapar sekalipun, kita pernah penuhi keinginannya, maka nanti akan terjadi kejadian-kejadian yang fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ini dengan ilmu. Maka tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah paham nih, udah ikhtiar, masuk ke dalam step selanjutnya, kita udah bisa tawakal, gantungkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Udah tawakal, udah ikhtiar, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masih bisa masuk step selanjutnya, yaitu apa? Kita paham yang ada yang namanya hikmah. Oh, ini pasti ada hikmahnya nih. Nggak mungkin Allah melakukan sesuatu, ngasih kita sesuatu tanpa sebab gitu aja. Ujung-ujung misalnya ini tadi saya dikasih air, ya udah gitu aja gitu air. Nggak mungkin kan? Pasti ada sebabnya. Mungkin diantara sebabnya adalah bisa mempererat hubungan silaturahim dengan beliau, ya kan? Atau misalnya sebab-sebab yang lain. Mungkin saya kesedak setelah ini sehingga saya butuh minum. Allahu a'lam. Pasti nggak mungkin Allah kasih sesuatu itu tanpa sebab. Maka itu tadi, kalau seandainya kita sudah paham betul, kita kenal betul dengan siapa sih Allah Azza wa Jalla itu, maka insya Allah sepanjang hidup kita itu, kehidupan itu jalan itu dengan nyaman, tentram sekali. Jadi tolak ukur kebahagiaan orang itu bukan diukur dengan seberapa besar nikmat yang Allah kasih kepada dia berupa material atau berupa orang-orang yang di sekeliling dia yang mampu membuat dia nyaman atau hal-hal yang serupa. Tapi kenikmatan yang paling tepat, yang paling pas itu adalah apa? Ketika Allah karuniakan kepada dia berupa ilmu agama yang sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepanjang hidupnya dia akan merasa tentram. Banyak kok orang-orang yang Masya Allah dia luar biasa sekali, dia konglomerat, kemudian Allah kasih harta yang banyak, dia juga punya posisi yang tinggi, tapi hidupnya nggak pernah nyaman, nggak pernah tentram. Dan dia nanti kalau udah kondisi kayak gini, dia lari, pertama kali yang dia cari siapa? Orang yang ngerti dalam masalah agama. Karena mau gimana pun, fitrahnya manusia itu seperti itu. Dia ketika diganggu dengan suatu persoalan, dengan satu masalah, maka dia akan minta tolong kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena dia nggak tahu ilmunya, maka dia nyari orang yang paham. Karena dia butuh ketentraman yang hakiki. Dan ini hanya sebagai prolog aja, hanya sebagai pembuka aja, yang insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Yang namanya akidah. Mungkin sebagian kita mikir, buat apa sih kita belajar akidah? Kan saya udah tahu gitu, saya udah kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Ngapain kita perlu belajar akidah lagi? Maka saya kasih contoh yang kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia. Ini saya bukan bermaksud ngasih syubhat, enggak. Nanti saya kasih jawabannya. Kayak contoh di Jawa Barat, kalau nggak salah atau Jawa Timur, saya lupa. Itu ada salah satu pondok yang mereka menghalalkan sabu. Ada yang pernah dengar nggak ini? Menghalalkan sabu. Tahun berapa waktu itu lupa. Menghalalkan sabu, ganja, dan sebagainya. Narkoba itu pokoknya dihalalkan semuanya. Dan mereka meyakini hal ini bukan perkara yang Allah benci. Karena di Al-Quran kan nggak disebutkan. Sungguhnya ganja, sabu-sabu dan sebagainya itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini sudah menjadi sesuatu yang halal, boleh dikonsumsi kalau gitu. Apalagi tujuan untuk ngafal Al-Quran. Teman saya itu ada yang, ya alhamdulillah dia udah di penjara sekarang. Dia cerita, dia kalau makan sabu itu Masya Allah memang jadi adrenalin itu terpacu sekali. Yang tadinya nggak pintar olahraga jadi kuat olahraganya itu. Yang tadinya susah ngafal jadi jago ngafal gitu. Memang efeknya luar biasa. Maka di salah satu pondok tadi itu kemudian dikonsumsi ini untuk ngafal Al-Quran. Maka gimana kira-kira pandangan teman-teman sekalian terhadap hal seperti ini? Ini kan masuk perkara akidah, perkara keyakinan, ya kan? Perkara keyakinan. Gimana kira-kira hal seperti ini? Justru dengan tidak disebutkannya ganja, sabu-sabu dan sebagainya dalam Al-Quran menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran ini punya bahasa yang sangat sempurna sekali, bahasa yang sangat tinggi. Karena di dalam Al-Quran hanya disebutkan kalimat khomer, yang artinya apa? Sesuatu yang sifatnya memabukkan. Artinya semua hal yang masuk ke dalam sifatnya itu memabukkan, maka masuk ke dalam ayat ini. Innamal khomru wal maisir. Kemudian apa? Lanjutannya. Ini masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tanpa dia sebutkan ganja, sabu-sabu, atau mungkin nanti di waktu yang akan datang akan ada namanya misalnya globe ini misalnya, perkara yang bisa menyebabkan memabukkan manusia.
kita nggak tahu. Maka dengan adanya kalimat khamar tadi ini sudah mengharamkan, sudah masuk mengharamkan segala sesuatu yang sifatnya memabukkan. Jadi seperti itu, akidah ini penting untuk kita pelajari. Dan saya nggak bisa panjang-panjang, saya cukupkan sampai di sini aja. Karena ini saya dari pagi ngisi kajian sampai ini udah tenaga sisa-sisa nih, udah nggak mampu juga. Ini hanya sebagai pembuka aja, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang yang namanya akidah. Saya juga akan kutipkan kisah-kisah tentang para sahabat, gimana sih cara belajar mereka itu, cara belajar mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ketika ditimpa satu masalah, gimana sih cara mereka nyari keluar, pola pikir mereka itu keren banget gitu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, kalau seandainya ada yang mau ditanyakan atau ada yang dirasa sebagai kesalahan perlu dikoreksi, maka tolong disampaikan ya. Barakallahu fikum.